You can accomplish dreams. You can leave your mark. When thoughts come telling you you're weak, you're not enough, you're at a disadvantage, just say, no thanks. You have the wrong person. I know who I am. I am a child of the Most High God, and I am very powerful. I can believe God as long as I want to. If I want to believe God for a $65 million plane, you cannot stop me. You cannot stop me from dreaming. If people are not tithing, their seed is not going to produce as much. They are not living under an open heaven. Because God says, I will open over you the heavens. There'll not be room enough to receive my blessings on your life. Only the tithe brings the blessings of heaven on people's lives financially. It's first fruit. God wants the first fruit. You know, I've owned 3 different jets in my life, and used them and just burning them up for the Lord Jesus Christ. Televangelist Jesse Duplantis says God himself told him it's time for an upgrade. He said, I want you to believe me for a Falcon 7X. So I said, okay. A Falcon 7 jet like this one to preach to more people around the world. Well, dear Lord, Brother Copeland, I'm in poverty now. I know it. I'm telling you how to get out. That's the gospel. I don't care if you ain't got but 2 nickels. Give him the first one. Oh, yeah. For he has anointed me to do what? Preach the gospel to the poor. That's what the poor must hear. And in the gospel, giving is at the heart of breaking the curse of poverty. Oh, yeah. Halo teman-teman semuanya, selamat gini hari, selamat malam hari. Kembali lagi kita ketemu lagi dalam lanjutan dalam lanjutan podcast kita, bukan di atas mimbar. Tepuk tangan dong. Ya hari ini kita ada di mana ini? Rooftop Petra. Hah? Wah, ketahuan. Ketahuan disebut gerejanya. Bener ya. Hari ini kita ada di puncak. Pokoknya di belakangnya rumah sakit Koja ini. Iya. Pokoknya di belakangnya rumah sakit Koja. Ya, teman-teman tebak sendirilah yang view-nya jelas begini di mana lah. Ya di sini ada angin sepoi-sepoi, ada suara kontainer. Pokoknya itu Jakarta bagian utara. Gitu. Ya, jadi teman-teman, malam ini kita mau lanjutin ngobrol-ngobrol. Kita mau lanjutin diskusi. Iya, yang mau dibawain malam hari ini itu ada yang mau kasih apa ya? Kisi-kisi atau clue-clue. Apa ya yang mau kita bawain? Ada yang mau? Mungkin gini ya kali. Sekarang kan rame pembahasan soal apa namanya? Kalau kamu ikut Tuhan Yesus, mungkin kalau kemarin ada yang semua orang bisa masuk surga. Oh ya. Kalau sekarang belakangan ini kita sering dengar nih di sekitar teman-teman rekan-rekan kita, kalau saya ikut Yesus, lihat saya nih, saya berhasil. Saya sukses. Saya punya ini, saya punya itu. Terus apa namanya semuanya berjalan dengan baik seperti ini. Nah, mungkin malam ini yang mau ditanyain, apa benar kalau ikut Tuhan Yesus harus sukses? Harus sukses. Harus berhasil. Jadi kalau orang nggak berhasil, apakah dia bukan? Apakah dia berarti nggak ikut Tuhan Yesus? Apakah dia kurang beriman begitu? Iya. Nah itu mungkin yang akan kita bahas. Mungkin pertanyaan langsung aja ya. Gua posisinya bertanya. Boleh. Kalau tadi kan udah sempat diomongin, nah yang mau gue tanyain itu, apa benar kalau kita ikut Tuhan Yesus pasti hidup kita baik-baik saja? Maksudnya secara finansial, gitu ya, secara kesehatan. Sekarang banyak teman-teman yang mungkin lebih senang dengar khotbah-khotbah seperti itu, dan akhirnya banyak yang pingin maunya masuk gereja yang kayak gitu. Apa namanya yang isinya yang memberitakannya bahwa kalau ikut Tuhan Yesus tuh pokoknya seneng deh gitu. Seneng berhasil gitu-gitulah dalam apapun lah ya. Iya. Ayo siapa yang mau menanggapi mungkin teman-teman?
Oh iya, harus lah Bang. Oh iya, iya. Harus sukses Bang. Iya. Langsung intinya. Oke. Sudah selesai teman-teman. Ya, terima kasih. Jawabannya harus sukses. Karena kalau kita nggak berhasil gitu kan, Iya. susah terus, berarti kita kurang beriman Bang. Oh gitu. Berarti ini, Iya, kayaknya Bang. saya salah gereja. Nah, gue ceritanya kan abang kan Iya. penanya. Iya. Nah, gue ini yang jadi Oh iya. jadi villainnya gue orang iya, gitu loh iya, kan. iya. Anti-hero. Jadi biar seru. Iya, Kemarin iya, kita kan sepakat semuanya kan. Iya, betul. Sekali kita mesti Nggak seru, ada ya. satu orang yang ini gitu loh Kita kan. harus berpolitik. Bapak jadi kontra ya. Nanti di endingnya gue nangis kan aku salah gitu loh kan. Oh, ternyata yang benar tuh begini. Harusnya lebih kaya lagi. Ternyata gue selama ini kurang. Ternyata iman saya kurang banyak. Saya cuma punya mobil mewah doang. Iya. Belum punya rumah di Hollywood. Iya. Iya, jadi tadi orang cuman Kristen harus bahagia bercandanya lah. temen, tadi cuma bercanda. Intermezzo aja jadi. Kalau mau disensor juga nggak apa-apa. Ya, jadi silakan Bapak duluan berarti. Sebenarnya belum ada ini sih Bang. Oh, belum ada ide. Ya, gimana ya kalau gue disuruh mulai? Nggak mau pisahin dulu lah nih. Seperti biasa lah ya, kita ngelihatnya dari Alkitab lah. Apa yang Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 15 ayat 20. Nanti ada nih. Sini. Nih gue bacain, nanti juga nongol. Yohanes 15 ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah, dari sini aja kan sebenarnya udah jelas ya. Siapa yang mengikuti Kristus? Ya karena Kristus, kita sebagai pengikut nggak mungkin lebih dari tinggi, lebih dari gurunya kan? Ya pasti kita akan mengalami penganiayaan juga, hal yang sama seperti yang dialami Kristus. Dan juga bukan cuma di sini doang nih. Paulus di dalam Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini kembali lagi mempertegas bahwa siapa yang mengikuti Kristus, ya pasti akan menderita sama seperti Kristus menderita. Terus lagi Filipi 2 ayat 20 kalau nggak salah ya. Bukan, nyontek dulu. Oh, Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, dari ayat-ayat ini kan sebenarnya dasarnya udah jelas kalau pemahaman yang mengajarkan bahwa kalau kita mengikut Tuhan atau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, berarti Tuhan juga akan melakukan sesuatu yang baik untuk kita, memberikan kita berkat. Itu kan pemahaman yang keliru sebenarnya. Justru kalau dari ayat-ayat yang tadi kita baca, malah Alkitab mengajarkan pun yang menyinggung tentang itu ya. Iya, justru itu ya. tanda bahwa seseorang itu Kristen atau milik Kristus justru penderitaan gitu. Tapi bukannya tingkap-tingkap langit akan dibuka kan? Tingkap-tingkap langit akan dibuka. Lalu dia tercurah. Hujan Bang itu Bang. Hujan. Jadi saya salah ngerti ayatnya. Iya bener sih kalau dari Kan mungkin ada sebagian teman yang megang ayat itu banget gitu ya, bahwa tingkap-tingkap langit akan dibuka. Terus kalau misalnya kalau gue susah juga di dunia, buat apa ikut Tuhan Yesus? Nah itu sih. Banyak orang yang akhirnya mungkin jadi mempertanyakan imannya karena loh kok menderita aja sih, nggak ada senang-senangnya sih, gimana sih ini iman Kristen? Katanya kita pemenang. Iya, katanya kita kepala.
kepala, bukan ekor. Katanya kita lebih dari pemenang gitu kan. Ya, kalau soal ayat tingkap-tingkap langit itu pertama ya harus lihat konteksnya dulu ya. Itu kan konteksnya bukan jaminan bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan pasti dapat berkat gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini mau nambahin ya Bang? Sebelum gue ajar terus. Yang kedua, kita hidup di dunia yang udah jatuh ke dalam dosa. Jadi penderitaan itu ya efek dari keadaan di mana kita ini hidup di dalam dunia yang udah jatuh ke dalam dosa gitu. Pasti ada penderitaan, nggak mungkin nggak ada. Terus yang terakhir, sama kayak Tuhan menggunakan apa yang jahat untuk kebaikan, di mana Kristus itu mati dibunuh, tapi hasil akhirnya itu digunakan Tuhan untuk kebaikan, untuk keselamatan kita. Tuhan juga menggunakan penderitaan itu untuk membentuk orang-orang yang memang udah Dia pilih dari semula untuk jadi miliknya, supaya mereka itu nggak mementingkan diri sendiri lagi gitu. Justru lewat penderitaan itu keakuan, keegoan, dan segala macam bentuk kesombongan diri itu dikikis oleh Tuhan gitu, dengan menggunakan apa yang kita anggap sebagai penderitaan. Dan memang penderitaan memang gitu, benar. Cuma dari situ kita belajar gitu, kalau kita memang mempunyai teologi yang benar ya, belajar tentang karakter Tuhan, kita belajar gitu bahwa kita belajar nggak mengandalkan diri sendiri, kita lebih belajar mengandalkan Tuhan gitu kan, di dalam penderitaan yang kita alami gitu. Kita percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan, namanya juga Tuhan itu wisdom-nya tak terbatas gitu kan. Dia lebih tahu apa yang terbaik buat kita gitu. Bahkan dengan menggunakan penderitaan itu untuk kebaikan kita. Gitu sih. Mungkin ada yang mau nambahin? Ya ini Bang. Oh, iya. Jadi teman-teman, walaupun kehidupan orang Kristen itu pasti akan menemui namanya permasalahan, pergumulan, penderitaan. Orang lain kayaknya nggak ada yang bermasalah soalnya Bang. Cuma orang Kristen doang. Oh iya betul ya. Ketahuan aja kali. Nggak ketahuan aja kita ya. Tapi ini jangan disamakan dengan dengan perilaku menyimpang seperti sadomakis atau masochisme itu ya, yang ketika mengalami penderitaan langsung kayaknya mengalami kepuasan gitu loh kan. Itu bukan itu teman-teman. Jadi dipukul langsung ya. Jadi bukan itu teman-teman. Jadi bukan kita karena orang-orang kesini itu suka akan adanya, wah kalau kita disakiti kayaknya aduh puas banget tuh kan, mencapai suatu kenikmatan tertentu gitu loh kan. Itu bukan. Pipi kanan malah dikasih pipi kiri. Iya. Enak nih lagi dong Bang. Tapi ya tadi seperti kita bilang tadi, Bobby tadi gitu loh kan, memang sebagai bagian dari kehidupan kekristenan kita yang normal, saya bilang normal teman-teman ya, itu pasti kita akan mengalami namanya penderitaan. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, pasti akan ada satu saat di mana kita akan menghadapi yang namanya penderitaan oleh karena nama Kristus. Gak ada nama Tuhan Yesus aja bisa menderita ya. Iya, makanya betul. Banyak orang yang menolak, menjadi dewasa ternyata tidak enak gitu. Iya. Karena ternyata saya tahu sekarang. Apa artinya? Kenapa tiba-tiba? Kenapa setiap bulan harus bayar tagihan? Iya. Jadi waktu pernah gue omong itu Bang di dalam WhatsApp grup kan, gue baru tahu gitu loh kan, ketika bokap dulu gitu loh kan, pulang kerja gitu loh kan, duduk di depan gitu loh kan, bengong-bengong. Iya. Gue jadi merasakan sendiri gitu Bang. Akhirnya gue paham Bang. Jadi duduk-duduk kenapa bokap gue dulu suka kalau pulang kerja gitu loh kan, abis mandi dia kan makan, suka duduk di luar kan. Oh ternyata saya melakukan ini bisa berjam-jam ya. Cuma kan tadi kenyataannya orang Kristen harus bisa apa yang dia rasa. Kan tadi kan kita sudah jadi Kristen, jadi kita punya makna yang harusnya lebih baik ya menanggapi apa yang terjadi sama hidup kita, karena toh penderitaan itu bukan cuma kita
yang ngerasain, karena tadi yang kayak Bung Bobi bilang, karena kita semua jatuh dalam dosa, ya kita menerima Konsekuensi dari daripada dosa itu, iya. bahwa kita harus ngerasain juga semua, baik yang percaya ataupun enggak. Cuma kan ada orang yang bertanya gini, lalu kalau misalnya kalau cuma menderita atau cuma ngerasain itu, terus Tuhan baiknya di mana gitu? Kenapa saya harus diciptakan kalau saya harus ngerasain apa yang saya rasain di bumi ini gitu? Berarti saya diciptakan untuk dikutuk. Ya misalnya seperti itu. Kan banyak tuh. Kalau di sini mungkin nggak ada yang aneh ya, tapi kalau di luar bahkan ada orang-orang yang nggak muda lagi, mereka bilang saya nggak pernah minta untuk dilahirkan gitu. Bahkan dia marah sama Tuhan, sebentar ada alarm, ini kayaknya waktu minum obat. Oh iya. Oh udah. Oh jam tidur. Ya. Tidur setengah 12. Sikat gigi. Oke, apa namanya? Mungkin ada yang bertanya kalau di luar tadi ya, di luar tuh ada yang ngomong, kan saya nggak milih untuk dilahirkan. Kenapa Tuhan melahirkan? Kemudian banyak mereka yang berpikir, wah Tuhan itu adalah sebenarnya gini. Baru gua tadi nonton ya di acaranya Dr. Frank Turek gitu, ada orang yang bertanya bagaimana kalau Tuhan itu ternyata adalah evil. Dia tadinya seorang pelayan terus meninggalkan pelayanan itu. Mungkin dia tadi termasuk orang yang merasa harusnya diberkati dong, harusnya merasakan hal-hal baik juga di dunia ini kalaupun nanti mati bersama dia gitu ya. Mungkin banyak orang yang nggak sadar kalau ada ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan sama Bung Bobi di awal gitu, kemudian mereka lupa terus tidak ngemaknai lagi ayat-ayat itu. Nah itu biasanya gimana sih? Mungkin teman-teman nanggepinnya. Kalau soalnya kadang-kadang kan klise kalau kita bilang ada kok di ayat Alkitab begitu. Kalau gue sih tahu jawabannya, ya mau nggak mau begitu itu ditulis ya kan, ya kan, jalanin aja gitu. Itu itu sesuatu hal yang harus kita lewatin gitu. Percaya atau nggak percaya Tuhan, pasti kita semua harus ngelewatin itu. Maknanya aja yang berbeda gitu. Iya. Oh, gue jawab sendiri. Iya. Jadi udah dong ya. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Kalau gue mungkin begini ya. Kalau dari yang tadi, kok kenapa sih Tuhan jahat? Iya. Gitu kan. Kalau dengan kata-kata itu berarti kan ada hal-hal buruk yang terjadi pastinya kan. Maksudnya yang menurut dia bicarain gitu, yang si pembicara itu sampai dia merasa bahwa kok begini banget situasinya gitu kan. Kok nggak seperti yang gua harapkan. Akhirnya di gereja gue juga nggak ada kata-kata kalau ikut Tuhan Yesus bahagia. Gua akhirnya makanya mungkin banyak orang yang lebih seneng untuk datang ke gereja-gereja yang enak di menyenangkan telinga, telinga sama telinga perasaan kita, gitu. Nah itu gimana? Kalau gua tadi balik lagi ketika dia merasakan itu semua, maksudnya terkadang yang pertama tadi kan si Bung Bobi udah singgung, semua terjadi karena dosa itu sendiri yang pertama kan. Ketika dosa sudah merasuk ke dalam diri manusia, maka yang terjadi adalah efek daripada dosa itu sendiri, termasuk kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, penderitaan-penderitaan itu sendiri. Nah, terkadang gue juga gue belum nonton tuh yang lu bilang tadi, tapi gue banyak mendengar dari teman-teman gue sendiri yang bilang kok hidup ini tidak adil ya. Iya. Kok gue dapatnya yang pahit-pahitnya terus ya. Nah, terkadang ada orang yang kelihatannya kerjanya santai-santai iya, kaya, gitu. malah enak gitu. Hidupnya enak kan, nggak itu relatif ya. Gua melihatnya begini, terkadang banyak orang yang nggak menyadari bahwa sebenarnya penderitaan atau pergumulan-pergumulan yang dihadapi itu sebenarnya bagian dari apa yang mereka perbuat sendiri. Kadang-kadang seringkali ya begitu, tapi mereka nggak sadar. Gitu, semisal katakanlah jangan yang teman kita ya. Semisal begini, ketika ada suatu hal dalam hidupnya dia, katakanlah ya karena dosa sudah merasuk menjadi bagian dalam diri manusia, maka ketika ada ego atau godaan-godaan lust gitu yang membuat
dirinya dia menjadi tergoda. Katakanlah, misalkan pergumulannya adalah, kok hidup gue banyak utang sekali. Kan banyak, gue banyak dengar temen gue ngeluh soal utang. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah dia sendiri yang tergiur dengan pinjol misalnya. Iya. Gitu. Dia sendiri yang tergiur, dia sendiri yang akhirnya menarik diri untuk membawa dirinya dia ke dalam pencobaan. Kalau dia Yakobus itu kalau gua nggak salah ya. Iya, betul ada. Ya, ada itu kan. Itu kan kadang-kadang ya kita sendiri yang membuat diri kita membawa diri kita ke dalam pencobaan, karena ketika kita udah seperti itu terus, lama-lama kita buahi itu, lama-lama dosa itu sendiri malah bisa mendatangkan maut. Gitu kan. Nah, kita nggak terima. Nah, kita nggak terima, benar. Jadi kita nggak sadar bahwa kadang-kadang kita nggak aware dengan sebenarnya ini gara-gara gue juga. Katakanlah itu, atau misalkan gue nggak dapat kerja, wah gue tahu nih. Tapi dia tidak pernah melihat bahwa, ayo dong men, apa yang sudah lu lakukan? Ya. Kalau misalnya dia memang berpikir bahwa kok teman-teman gue punya gaji, mereka kerja atau apa, ya karena mereka melakukan sesuatu tanpa disadari. Dia tidak, balik lagi, dia yang menarik dirinya sendiri ke dalam pencobaan dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok hidupku begini? Padahal dia sendiri yang membawa dirinya ke dalam pencobaan. Kadang-kadang udah dapat kesempatan tapi malah ditolak juga kan. Standarnya ya karena ego manusia tadi itu. Betul. Mereka mau segala sesuatunya sesuai dengan maunya dia sendiri. Oh, gua maunya begini ya, berarti jalurnya harus begini. Tuhan harus kasih yang gua mau dong. Gua berdoa, gua kasih persembahan, gua haleluya supaya tujuan gua yang menjadi kemauan gua terlaksana. Gitu. Kan Tuhan mulia, Tuhan Maha Kuasa, berarti yang gua iniin Iya, ini pokoknya nih gua mau begini. Masa nih. sih? Gua persembahan, gua datang ke gereja, gua pelayanan, gua katakanlah apalah. Biar ibaratnya kayak kesannya kayak menyuap Tuhan, transaksional ya kan? Akhirnya. Kayak nyogok Tuhan jadinya. Ini Tuhan, ini, tolong ya doa saya ini tolong dikabulkan. Dan sayangnya ketika hal itu tidak terjadi gitu, mungkin Tuhan bilang, "Hey, siapa lu nyuruh gua gitu." Cuma kan gini, apa namanya? Sebelum itu ya, sebelum ini, mumpung lagi inget. Sambil itu juga. Don Carson di D.A. Carson dalam bukunya The God Who Is There ya. Nah, itu di situ dia ada ngejelasin tuh kalau karakter Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab itu nggak sama dengan Allah-Allah yang lain yang dikenal. Dia itu kudus. Artinya kalau Allah-Allah lain itu ketika dia pakai bahasa begini, kalau gue garuk lu akan ngegaruk gue juga dong gitu. Nah, Tuhan yang menyatakan diri dalam Alkitab tuh nggak begitu gitu. Lu nggak bisa menyuap Tuhan. Karakter Allah itu nggak begitu. Ketika lu melakukan sesuatu, lu terus mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu juga untuk lu, nggak begitu Tuhan yang menyatakan di dalam Alkitab gitu. Jadi itu pemahaman begitu pun sebenarnya efek dari dosa ya. Karena ego tadi dan kita maunya segala sesuatu sesuai dengan maunya kita gitu. Ketika Tuhan gak seperti maunya kita marah malah sama Tuhan. Ya. Lu bukan Tuhan. Langsung gitu, gue kecewa dan segala macam. Jadi sebenarnya pertanyaannya Tuhan itu Tuhan atau pelayan kita gitu. Soalnya kan kalau kayak gitu ya nggak heran juga kalau banyak orang yang lebih milih datang bawa sesajen ke pohon-pohon gitu. Jalan pintas. Sesajen di satu tempat yang dianggap ini dengan harapan karena mereka nggak percaya bahwa Tuhan bisa mengabulkan apa yang mereka mau gitu. Tapi kan yang jadi masalah gini, kalau kita bahas kan tadi kan kita mau gereja-gereja yang bercerita soal kemakmuran ya. Mungkin secara eksplisit teologi kemakmuran teman-teman. Nah, sementara ada orang-orang yang bersaksi di dalam gereja itu, mereka bilang bahwa lihat nih, gua ada di sini gitu ya. Misalnya sebagai contoh mereka adalah seorang pelayan gitu, kemudian mereka bilang lihat contohnya gua menceritakan atau memberikan kesaksian lah ya di gereja itu bahwa dulu saya begini gitu, setelah ikut Tuhan Yesus saya jadi seperti ini gitu.
teman-teman bisa lihat hasilnya. Ini saya ada di depan mata. Iya. Sementara mungkin ada yang dengar itu, lah gila lu. Jadi gue selama ini nggak melayani Tuhan gitu, terus gue nggak diberkati gitu kalau gue nggak sama seperti lu gitu. Maksudnya ada pemahaman seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya, mungkin kalau tadi di depan kita udah bahas ayat Alkitabnya ya, mungkin nanti bolehlah diulang lagi. Iya. Sebenarnya pemahaman yang benar soal hal-hal seperti itu, kalau ini gue langsung jawab sendiri bisa sih, cuma jangan gue yang jawab, kan gue sebagai penanya nih. Maksudnya itu bagaimana gitu, sementara ada orang yang melihat kalau orang yang sudah mengerti nggak masalah ya, tapi kalau itu misalnya teman-teman yang jauh lebih muda dari Nate, kita masih lebih muda dari Nate, jadi di bawah kita lah. Oh iya, betul. Misalnya jauh lebih muda dari kita, kemudian secara pemahaman iman mereka kurang, sedang dalam masa pertumbuhan ya. Kemudian mereka dapat pengajaran seperti itu, kan mereka bisa menerima, wah berarti kakak ini aja atau bung ini aja berhasil gitu ya dengan mengikuti Yesus dia. Berarti seharusnya saya iya dong berhasil juga. Lalu kemudian kalau nggak berhasil kan bisa jadi dia meninggalkan Yesus karena janjinya tidak sesuai gitu. Lebih baik saya ngasih sesajen ke pohon-pohon tadi gitu. Oh, dapat juga gitu. Nah, tanggapan teman-teman soal ini gimana sih? Kalau ada orang-orang yang seperti itu. Maksudnya orang-orang yang bersaksi tadi atau yang orang dua-duanya sih. Terbuai. Tapi lebih ke arah orang-orang yang teman-teman yang bersaksi tadi. Sebenarnya bagaimana mereka harus memahami iman Kristen yang benar itu seperti apa sih? Kan tadi ayatnya udah ya di depannya. Maksudnya apa yang sebenarnya harus mereka bagi di depan dibandingkan cuma ngomongin soal kalau ikut Tuhan Yesus lihat saya. Mungkin begini ya. Output ya. Iya. Mungkin begini ya. Ini kalau gua salah mungkin bisa dikoreksi ya. Iya. Mungkin begini. Kesaksian itu memang bagus gitu kan. Kesaksian itu memang bagus gitu, bisa kadang-kadang memang bisa memberkati orang, tapi balik lagi kesaksian itu terkadang bukan kebenaran mutlak gitu. Yang mana kan sebenarnya sebagai seorang Kristen itu ya, yang harusnya bersaksi bukan tentang dirinya dia sebenarnya, dia harus bersaksi tentang Kristus. Iya. Gitu. Jadi ya whatever apapun yang sudah lu capai itu ya bagus ketika lu mungkin lu bisa memberikan metode-metode bukan sebagai apa ya, bukan motivator. Iya, lebih baik begitu. Kalau lu mau sukses ya kerja, lebih baik begitu gitu, bukan padahal kita udah ngasih tahu teman kita yang itu ya, tapi dia nggak mau kerja dia. Gitu. Tapi ya balik lagi, ketika kesaksian itu adalah tentang dirinya, maka di situ ya yang harusnya Kristus yang diberitakan malah akhirnya dirinya dia gitu. Jadinya dia bermegah. Ya, iya, padahal di Alkitab sendiri ya, nggak semua pengikut Kristus itu berakhir dengan baik-baik saja loh. Di Alkitab itu contoh kisah para rasul itu, kalau teman-teman pernah baca kisahnya Stefanus itu, dia kurang apa. Tapi hasilnya dia dirajam sampai mati itu dia. Apakah mereka tidak beriman? Wow. Kurang beriman guys. Paulus tuh udah jadi penguasa malah ikut Tuhan Yesus. Akhirnya seperti itu gitu. Jadi kesaksian bukan melulu akhirnya jadi sebuah kebenaran mutlak begitu. Tetapi kan bagi seorang Kristen yang harus diberitakan adalah keselamatan Injil Kristus itu, bahwa setiap orang harus yang sudah tenggelam dengan dosanya ini harus bertobat gitu. Bukan wah lu kalau misalnya lu lihat gua, akhirnya yang diberitakan ya dirinya dia sendiri, Kristusnya entah di mana lah. Jadi orang-orang dapat persepsinya, wah iya nih gua harus kayak kakak ini. Kasiannya ntar kayak tadi lu bilang bener, Bung, ketika mereka gagal, sakit hatinya bukan main itu. Pasti. Baru sakit hatinya pasti bukan ke kakak itu ya. Iya, ke Tuhan. Oh, kakak itu aja diberkati. Nah, padahal Tuhan sendiri ya, itu dia pada saat dia berdoa sebelum dia ditangkap ya di Taman Getsemani, itu kan dia berdoa itu dia bilang kalau boleh
biarlah Cawan ini cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi biar ya Tuhan, kita hanya bisa mengusahakan sebaik mungkin. Hasil akhirnya Tuhan yang tentukan. Jadi hasil akhirnya apapun itu, ya biarlah buat kemuliaan nama Tuhan. Itu sih menurut gue, bukan buat kita. Itu kalau menurut gue ya. Kalau misalnya salah bisa dikoreksi. Nggak salah sih harusnya. Iya. Ya jadi ya ini sih kesalahan apa ya, dibilang pendeta juga, tapi dia bicara di atas mimbar ya, tapi ya. Ini kan kita bukan di atas mimbar. Ini ya Kita di atas gedung ini. Iya, di atas metra gitu. iya. Coba tolong nanti disensor ya. Mungkin jangan pendeta lah ya. Ini kesalahan orang-orang yang berbicara di atas yang menggunakan mimbar, mengajarkan pengajaran yang salah mengenai Tuhan, gitu. Ketika berkatnya cuman hanya Ukuran berkatnya diartikan sebagai yang sifatnya materi gitu loh kan, uang, jabatan, kekuasaan, kesehatan gitu loh kan. Nah akhirnya membuat umat atau jemaat yang mendengar pengajaran tersebut akhirnya terikut itu loh kan. Apalagi kalau setiap minggunya diberitakan, diajarin hal tersebut, akhirnya ya seperti itu gitu loh kan. Padahal sebenarnya kan berkat yang terbaik gitu loh kan, yang sudah kita terima tuh sudah ada gitu loh. Sudah Siapa? dilakukan. Tuhan Yesus. Itu berkat kita gitu loh kan. Masih kurang. Apa masih kurang gitu loh kan? Apa yang lebih? Kadang-kadang kan orang berdoa gini, gua berharap yang terbaik. Ya. Tapi bargaining. Yang terbaik. Terbaiknya Terbaiknya Ukuran. itu dia. Stefanus mati dibunuh terbaik menurut Tuhan itu. Nah kita nggak bisa, kalau di kacamata manusia, dirajam sampai habis. Baik dari mana? Baik dari mana? Justru apa? Tokoh-tokoh Kristen yang besar namanya itu justru mereka orang-orang yang menderita ya. Iya. Para rasul, gitu kan? Cuma Yohanes doang yang mati sampai. Tuhan mah. Iya. Kalau nggak ada wahyu soalnya. Kenapa-napa? Nggak ada yang nulis wahyu nanti. Kita dulu ada. Oh iya. Terus Polikarpus, Ya, Polikarpus. Janhus, Justin Martyr, tuh kan. Banyak yang ya tokoh-tokoh reformasi memang kayak Martin Luther, Calvin, memang John Knox segala macam memang nggak sampai mati. Iya. Cuma mereka tetap mengalami persekusi gitu, penderitaan sampai ada yang harus meninggalkan negaranya gitu kan, nggak pulang-pulang ke tanah kelahirannya gitu. Cuma karena memberitakan Injil Kristus doang tuh, ya kan? Ya jadi itu justru hal yang wajar gitu bagi seorang Kristen. Iya. Penderitaan itu. Karena ada tuh di mana ya, gua lupa. Pokoknya di perjanjian baru itu bilang, Tuhan Yesus bilang kan, jika kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu kan sama dengan Ya itu harganya. Ya, kalau dari kita artikan secara literal aja, ya mati. Menyangkal diri, memikul salib. Itu yang nggak ada tereng aling-aling lagi. Udah. Menyangkal diri itu kan hal yang gak enak ya. Menyangkal diri itu kan konteksnya lu menyangkal apa yang lu mau, apa yang ada di hasrat lu gitu ya. Kedagingan lu itu lu sangkal gitu, dan hal itu nggak enak gitu kan. Menyangkal terus memikul salib gitu. Itu nggak enak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih percaya love yourself, be yourself, follow your heart. Ya. Apakah itu mendatangkan sukacita? Pikirkan sendiri. Ya, silakan. Lanjut dulu Bang. Oh gitu. Ya. Dan tidak selamanya yang materi tersebut membawa kepuasan. Betul. Iya. Alkitab ini bagus nih, Alkitab nih kan. Alkitab ini bicara orang-orang yang dikasihi Tuhan, dipilih oleh Tuhan, tapi juga Alkitab menceritakan
Kebobrokannya. hal yang bobrok juga dari si Kebobrokan, orang bagaimana tersebut, mereka jatuh. gitu loh kan. Contoh Salomo. Salomo itu kurang apa lagi diberkati ya Tuhan. Iya. Bahkan kalau dibilang tuh tidak ada lagi orang yang berkhidmat di dunia ini selain daripada Salomo. Tidak ada orang lain yang lebih kaya daripada Salomo. Tidak ada orang yang punya istri banyak selain Salomo. Iya. Salomo punya segala-galanya. Gua aja dimarahin. Iya. Apalagi kayak Salomo. Dua yang dimarahin ya. Dua aja nggak bisa ngumpanin. Kalau main kata siapa tuh ya? Siapa tuh ya yang pendeta itu kayaknya? Oh iya. Iya. Kemarin Kalau lah ya. kalau kan 1000 tuh kan. Iya. 1000 istrinya ya, apa gundiknya apa ya? Iya, istri itu dan gundik. kalau satu-satu tuh kan mesti bertahun-tahun 3 tahun, ketemu lagi. baru tahu. Ketemu lagi itu. Baru mulai dari satu Iya. lagi. Tapi akhirnya apa? Akhirnya di masa tuanya ternyata Salomo merasa jatuh dalam dosa gitu Iya, loh kan. iya. Dan di dalam sebenarnya kan di dalam kitab pengkhotbah itu kan sebenarnya kan boleh dibilang itu ratapan keputusasaan Salomo kan. Iya. Ketika dia diberikan hikmat Tuhan, ketika dia diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Tuhan, ternyata hidupnya sia-sia juga. Iya. Itu. Ini gue nggak tahu ya, apa namanya, gue dengar sih ngutip. Jadi mungkin karena banyak orang nggak mengerti doktrin soal dosa gitu ya. Jadi keselamatan itu dianggap bukan sesuatu yang spesial. Jadi hidup di dunia ini harusnya diberkati. Cuma kalau tadi ngomong kekayaan, kemarin gue sempat dengar gitu ya, ada orang ngutip, dia nanya, ada pertanyaan ke Bill Gates, seberapa kekayaan yang akan membuat lu puas? Kata Bill Gates, dia dijawab, kalau dia bertambah 1 penny atau 1 sen ya kalau di Amerika ya, berarti intinya apa? Jawabannya Bill Gates berarti nggak akan pernah lu puas. Gitu. Mau sekaya apapun, kayak dia ya, mungkin kalau dibandingin Salomo dia nggak sebanding ya. Bill Gates bahkan kalah sama Salomo. Tapi untuk yang sekaya dia di zaman ini yang dikenal banyak orang, bahkan pas ditanya, lu nggak akan pernah cukup intinya gitu. Lu udah sekaya apapun, lu akan berasa kurang nih. 1 perak misalnya, atau 100 perak lah kalau di kita ya, gitu. Akan selalu merasa bahwa apa yang kita punya kurang gitu. Betul. Jadi kita berusaha memuaskan apa yang ada di diri kita yang kita rasa kurang itu karena tadi ya dosa gitu, dengan tadi hal-hal yang harta gitu ya, hal-hal yang ada di sekitar kita yang kita rasa itu bisa membuat kita jadi lebih bahagia gitu. Nah itu mungkin yang pelajaran yang bagus. Mungkin dia tanpa sengaja dia ngomong itu, kemudian kita bisa narik artinya gitu ya, bahwa ya ternyata memang lu nggak akan pernah puas sampai kapanpun gitu. Nah ini Bung Bobi mau ngapain ya? Kalau kata Agustinus dari Hippo kan, ini bahasa Jawanya, you have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. Jadi artinya Tuhan telah menciptakan kita untuk Tuhan sendiri, dan hati kita itu nggak akan pernah merasa puas sampai kita Beristirahat di dalam Dia. hati kita tinggal di dalam Dia gitu, beristirahat di dalam Dia. Ya, jadi memang benar gitu kalau Salomo bilang apa yang dia miliki semuanya kesia-siaan, Bill Gates bilang nggak akan pernah puas dengan kekayaan. Ya memang hal-hal itu memang nggak pernah bisa memuaskan kita gitu kan. Ya Tuhan menciptakan kita untuk dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Gitu kan. Jadi ya sampai kapanpun nggak akan pernah puas sampai kita akhirnya menyadari bahwa cuma Tuhan yang bisa memuaskan kita gitu. Jadi sebenarnya bahkan keluarga dan cinta segala macam itu hal-hal lain cuma Tuhan sendiri yang bisa memuaskan kita, atau mungkin secara utuh, atau mungkin artinya kita nggak akan pernah bisa dipuaskan dengan dunia ini gitu ya. Iya. Apa yang ada di dunia itu apa ada yang di dunia ini itu nggak bakal bisa bikin kita puas gitu artinya. Ya segala Betul. macam selain Tuhan lah. Iya. Apa, Bahkan diri kayak tadi sendiri, kata Kak Bobi, keluarga gitu relasi kan. apa segala macam. Terus kalau kata ini salah satu ini juga sih apa
yang halus ya, mereka orang-orang yang mengajarkan Injil kemakmuran ini ya. Mereka itu suka bilang, oh kita percaya kok Tuhan Yesus itu datang untuk menebus dosa. Cuma bukan cuma itu aja, ada plus-plusnya. Oh, ada embel-embel. Plus-plusnya itu ya itu lo kayak ini kalau teman-teman ada yang tahu Costihin itu keponakannya Benny Hinn. Sebenarnya dia itu Benny Hinn itu salah satu itu pengkhotbah Injil kemakmuran yang terkenal lah, yang kalau bikin KKR pakai jas, jatuh semua. Sembuh orang sakit dalam pakai kursi roda sembuh, kena jasnya dia kena angin, bus gitu. Nah, si Costihin itu keponakannya, terus dia itu tadinya memang udah diplot untuk jadi penerusnya, penerus pamannya. Nah, si Costihin ini bilang gitu, oh kita itu percaya kok Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa, tapi ada plus-plusnya. Dan Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa itu ya udah cuma sebatas itu doang gitu dibahasnya. Kalau bisa ya nggak pernah dibahas lah. Yang lebih banyak dibahas itu ya plus-plusnya itu gitu. Gitu. Nah, kemungkinan yang jadi masalah kebanyakan ya karena natur kita berdosa, kita maunya yang enak-enak untuk kita, terus ngedengar pengajaran yang begitu, yang halus-halus begitu kan jadi seneng gitu kan, kayak ditiupin gitu kan. Iya. Ngantuk, terbuai. Gitu ya. Iya. Lalu sekarang pertanyaannya, oke lah, saya paham bahwa mengikut Tuhan Yesus itu ada memang seperti itu ya, karena natur kita berdosa dan justru hidup kita hidup kita lebih terpuaskan nggak? Justru hidup kita paling terpuaskan kalau ada di dalam Dia gitu ya. Nah, lalu salah nggak kalau kemudian saya kaya? Nggak salah. Gitu. Nggak salah. Yang salah kenapa, Bang? Yang salah ketika hasrat kita, tujuan utamanya kita adalah mengejar kekayaan itu. Nah, God is not against you having things. He's just against things having you. And there's a vast difference between the two. But we exist to bring glory and honor to the Lord Jesus Christ. Tapi kalau memang itu kan grace juga ya, bentuk karena kasih karunia Tuhan. Betul. Kan Iya. keselamatan. Iya. Gitu. Mungkin juga termasuk kesehatan kalau untuk kita yang ngerti ya. Termasuk tadi hal-hal yang bisa membuat kita menjadi manusia lebih baik. Kalau menurut gue tadi emas itu harus tempat. Pedang itu harus diasah. Gitu ya. Jadi itu yang membuat pedang itu menjadi lebih baik, itu yang membuat emas menjadi lebih bagus, itu yang membuat permata berlian menjadi lebih bersinar kan, karena harus diproses, gitu. Termasuk kita di dalam Dia ya. Nah, itu yang kemarin sempat kepikiran aja. Nah, sekarang kalau tiba-tiba kita dikasih kekayaan gitu ya, apakah ini menandakan bahwa gue diberkati atau salah, atau gue harus bagaimana dengan kekayaan gue ini kalau ternyata gue dikasih kekayaan gitu? Apakah ini bisa menjadi kesaksian buat orang-orang? Iya, kekayaan itu ya termasuk berkat dari Tuhan juga gitu loh kan, berkat dari Tuhan. Tapi kan yang kita nggak menyalahkan kekayaannya itu gitu loh kan. Iya. Kan kalau di mana tuh ya, saya lupa. Takutnya kan ada orang yang dengar ini terus, wah
Berarti menjadi kaya salah juga. Iya betul iya. Iya, Saya jual-jualin kan ada disuruh jual-jualin. Iya betul. Saya jual-jualin. Iya. Nah, kata saya bilang kan kekayaan itu bukan hal yang salah gitu loh kan. Kalau ada orang Kristen yang memang dia kaya, nggak salah dia. Itu Dia memang diberkati Tuhan juga. Memang kehendak gitu. Tuhan. Bahkan Gitu loh, kan, perempuan-perempuan yang menemani perjalanan Tuhan Yesus tuh kan itu kan yang perempuan kaya ya. Iya betul. Dan Yang kayak melayani contoh pelayanan. gitu loh kan yang Lydia, Iya, dia. penjual kain ungu. Iya. Itu sebenarnya tuh kan kalau penjual kain pada zaman itu tuh Ungu orang-orang aja ya. orang-orang Orang-orang kaya kaya, gitu loh kan, benar. orang-orang berada. Paulus nggak pernah nyuruh Lydia untuk meninggalkan pekerjaan dia loh. Pekerjaannya dia. Iya, usaha dia. Bahkan sebenarnya kan Paulus pun juga dia tuh kan selain tujuan utama, misi utama dia mengajar orang kan, menginjil gitu loh kan, dia kan punya pekerjaan Berdagang. membuat tenda gitu loh kan. Jadi nggak salah gitu loh kan, kekayaan itu tidak salah gitu loh. Makanya kan dibilang di dalam Timotius apa di mana tuh ya yang cinta akan uang atau apa itu kan? Menghanguskan aku itu. Bukan itu. Jadi bukan uang yang salah, tapi ketika kita mengejar hasil kita uang Iya, itu hasil yang kita itu yang salah gitu loh kan. Ketika kita memberhalakan hal-hal tersebut, Iya. kita kejar mati-matian gitu. Iya betul. Dan bukan cuma uang doang kan, kekayaan kan Banyak. ya Iya, kayak cinta atau Apapun selain cinta nih Tuhan. anak muda terutama nih Karir, kan ya. yang masih mungkin gue udah umur terutama perempuan gitu loh. Kalau mungkin Jodoh kalau kok cowok nggak mungkin nongol-nongol. nggak terlalu pusing gitu loh kan. Tapi kalau kayak perempuan udah umur 27, 28, waduh tuh kayak udah deg-degan tuh kan gitu loh kan. Udah iya. Udah kalau orang tua mungkin udah kapan gitu loh kan gitu loh Tiap kan. datang ke kondangan ditanyain. Iya betul kan. Jadi Tiap Natal, bagaimana, gitu. tahun baru. Gimana aja deh. Iya. Nah, itu kan akhirnya ketika kita ngejar hal yang seperti itulah yang akhirnya kita jadi salah gitu loh kan. Gitu. Iya. Nah, ini dia nih. Ini di mana ini, Bang? Ada 1 Timotius 6. Jadi karena akar segala kejahatan iya. Adalah cinta Akar uang. iyalah cinta uang. Bukan uang loh. Iya. Kalau dibilang uang pasti dibilang kan, tapi kan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta Iya, cinta uang. Bukan uangnya gitu loh. Jadi kalau dibilang ada orang-orang Kristen yang kaya, ya terima kasih puji Tuhan, itu berkat dari Tuhan juga. Dan Tetapi Iya. kekayaan itu harus dipergunakan untuk juga berbagi dengan orang-orang lain. Memuliakan nama Tuhan. Iya, karena apa? Kita harus ketika kita dianugerahkan oleh Tuhan kekayaan, kita harus memahami bahwa kekayaan itu, harta itu punya Tuhan gitu loh kan. Kita dititipkan oleh Tuhan gitu loh kan, supaya apa? Supaya kita menjadi saluran berkat untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Disitulah gereja. Makanya kan kalau di gereja mula-mula itu kan orang-orang itu berlomba-lomba untuk menjual seluruh harta miliknya, kemudian dibagikan kepada para rasul gitu loh kan. Mereka menganggap kekayaan mereka itu adalah milik bersama-sama gitu loh kan. Apalagi kalau mungkin mereka berpikir ini menunjang pelayanan ya. Betul, iya. Nah, ini yang kemarin kan kita sempat bahas, kalau kita ada uang mendingan kita menunjang pelayanan daripada apa tadi kemarin tuh ngasih orang gitu ya, kalau uangnya pas-pasan gitu. Ya, berarti kan begini ya. Gua mau nambahin ya. Iya. Ada sesuatu hal dulu yang harus diperbaiki sebenarnya di depan. Kalau tadi Arya tadi menyebutkan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tapi di sisi lain memiliki uang sebenarnya tidak masalah. Bukan berarti kita bahkan itu cinta uang. merupakan adalah titipan kebutuhan kita, titipan dari Itu Tuhan. juga Ini jadi bukan Kita karena kaya. saya lebih diberkati ya. Betul. Iya. Saya sih ini saya di sini bukan berarti saya kaya ya. Maksudnya menggambarkan siapapun di luar sana yang berkata Yang keadaannya sedang Iya. memiliki. Nah, yang harus di pahami dulu adalah sebenarnya ketika yang disebutkan sama si Timotius tadi ya, kita Timotius itu ya, itu terjadi ketika hati kita sudah lebih dahulu katakanlah menuhankan uang. Karena kan Alkitab juga bilang dari hati itu muncul segala yang jahat. Itu kan ya segala hawa nafsu semua itu munculnya dari hati. Makanya biarlah serahkan dulu hati kita sama Tuhan nih.
Jadi kita mengerti dulu kebenaran tentang Tuhan, karena itu dulu yang penting, bahwa ketika itu kita sudah memahami itu, kita nggak akan lagi yang namanya cinta uang. Makanya tadi yang teman-teman udah sebutkan, orang-orang yang zaman waktu itu mereka berlomba-lomba untuk memberikan hartanya ya, itu karena mereka sudah memahami gitu bahwa apa sih sebenarnya menjadi seorang Kristen itu. Berbanding terbalik dengan kisah seorang pemuda yang di Injil, di Injil apa itu ya, gue lupa, yang ketika dia, Tuhan gue udah melakukan semuanya, dia merasa dirinya sudah melakukan semuanya gitu. Dia merasa ya artinya kan pada saat itu hatinya adalah dirinya dia nih. Tuhan belum sadar. Makanya Tuhan teknik yang suka Tuhan Yesus pakai ya. Jadi bahwa orang dihadapkan sama moral law, sama 10 hukum Taurat. When you are thinking you are so good, ditebalikin malah sama dia. Nah, di situ Tuhan bilang kan, jual. Segala apa yang kamu miliki jual, bagikan pada orang miskin. Nah, dia langsung, hey man, yang bener aja nih, gue orang jadi ketahuan Tuhannya siapa. Makanya ketika sebagai orang Kristen, baiklah kita memiliki pemahaman yang benar dulu tentang siapa itu Tuhan, tentang apa itu tentang keselamatan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya semu itu bukan lagi bisa jadi berhala buat kita gitu. Itu kan kalau pemuda itu akhirnya kelihatan seperti tadi Bobby bilang, bahwa ternyata Tuhannya dia adalah uang ini gitu, kekayaannya dia. Lain halnya dengan cerita satu lagi, perumpamaan yang seseorang yang nemuin mutiara di dalam tanah di ladang itu dia malah kebalikannya, dia nemuin mutiara ini, dia kubur lagi, dia balik, dia jual semuanya. Dia lebih memilih untuk membeli tanah yang ada mutiaranya itu. Nah gitu. Jadi sebenarnya kebenaran Tuhan itu sebenarnya nggak bisa digantikan dengan apapun gitu. Tapi ketika kita sudah tahu kebenaran Tuhan, maka hal-hal yang kita miliki itu bisa menjadi saluran berkat, kekayaan, kepintaran, apalah kita bisa sebutnya itu ya, sehingga itu nggak lagi jadi ego. Jadi itu memang sebenarnya setiap berkat yang Tuhan kasih kan memang seharusnya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Jadi itu bukan melambangkan bahwa saya lebih diberkati daripada teman-teman, atau ikut Tuhan itu akan jadi seperti saya. Akan menjadi orang-orang yang diberkati, bukan cuma kekayaan ya. Tadi termasuk mungkin kepintaran teman-teman, punya pengetahuan yang bagus di bidang yang teman-teman pahami gitu ya. Nah, berarti ini introspeksi yang bagus yang dibilang sama keponakannya Benny Hinn, Costi Hinn. Jadi orang-orang yang mencintai Injil kemakmuran itu sebenarnya mereka nggak mencintai Tuhan gitu. Yang mereka cintai ya uang dan segala macam yang ditawarin. Yang ditawarin oleh Injil kemakmuran itu gitu. Jadi dia bilang, coba berkaca sama diri lu sendiri gitu. Ketika lu bilang lu cinta Tuhan, itu benar nggak cinta Tuhan gitu? Apa lu cuma mau apa yang ditawarkan, dikasih sama Tuhan doang gitu kan? Bukan Tuhannya yang lu mau, tapi apa yang Tuhan kasih gitu. Kalau kata R.C. Sproul siapa ya, kita harusnya bukan mencintai berkatnya, tapi mencintai pemberinya, pemberi berkatnya itu. Kayak dikasih contoh, kalau bapak ngasih hadiah ke anak gitu ya kan, ketika anaknya lebih mencintai hadiah yang dikasih dari bapaknya, kan bapaknya kesel pasti gitu kan, diambil lagi malah hadiahnya. Kadang-kadang lu kok malah jadi ini sih, cinta sama hadiahnya bukan sama gua yang ngasih gitu kan. Gitu. Jadi itu introspeksi yang baik gitu ya, buat ya semua kita, termasuk teman-teman yang masih punya pemahaman kalau ikut Tuhan itu ya lo pasti dapat berkat. Jadi kita tuh maunya kita ikut Tuhan itu, kita mau Tuhan atau mau berkatnya doang gitu.
Jangan sampai di mulut kita bilang kita ikut Tuhan, tapi sebenarnya dalam hati kita maunya berkatnya doang. Itu ayatnya yang dimana sih, yang selidikilah aku itu? Ada kan tuh? Ntar ada lah di sini. Sama ini nih, ini mungkin kalau gua nambahin ini kayak gue sering ngeliat ini kayak di gambar-gambar motivasi Kristen gitu di sosmed Kristen lah, akun-akun Kristen lah. Mungkin sedikit banyak ini ada korelasinya dengan topik kita hari ini, yaitu Injil Kemakmuran, di mana yang menawarkan yang enak-enak kita denger atau yang memuaskan menurut hati kita sebagai manusia. Yang banyak beredar itu ketika jangan takut, bahasanya kayak gini, yang sedikit banyak sering gue lihat. Jangan takut, jangan terlalu larut dalam kesedihanmu. Ingat, Tuhan akan menggantikan yang lebih untuk kamu. Ya artinya kan, itu kan kita ternyata itu adalah buah-buah dari apa ya? Ketika kita lebih banyak memikirkan bahwa Tuhan itu memberi yang baik, mencurahkan berkat terus pokoknya. Tapi kita nggak pernah kayak tadi yang udah dijelaskan sama Kak Bobby, bahwa kita nggak pernah memandang sang pemberi, sang maha kuasanya. Kita hanya memikirkan apa yang akan kita terima gitu, dan yang gak bakal kita terima itu bahkan kita sesuai dengan mau kita lagi. Jadinya ego kita yang berbicara. Nah, sebenarnya gini sih, apa yang diajarin sama ya yang Nata bilang gitu ya kan, gambar-gambar motivasi dan itu bertolak belakang semua dengan ya pertama-tama dari Alkitab. Iya. Terus kita lihat contoh-contoh orang-orang, para rasul dan tokoh-tokoh besar gereja. Mereka semua menganggap penderitaan itu kehormatan gitu. Iya, betul. Bahkan Petrus ketika mau mati disalib biasa dia nggak mau, dia menganggap itu dia nggak layak disalib seperti sama Tuhannya, dia harus mati terbalik gitu kan. Itu dia menganggap itu suatu kehormatan gitu. Jadi bukan lambang satanik gitu. Polikarpus juga begitu, waktu dia mau waktu dia di hadapan siapa sih namanya, Kaisar lah ya, disuruh menyangkal Tuhan Yesus, dia bilang 80 tahun aku melayani dia, tidak pernah sekalipun dia mengecewakan aku. Saat ini pun aku nggak akan meninggalkan dia gitu. Itu gila loh, suatu kehormatan gitu, dia menderita karena imannya, bukan apa. Jadi lucu gitu kalau berbanding terbalik semua gitu sama bahkan orang-orang yang dulu di gladiator itu yang diaduin sama singa itu nggak ada yang meninggalkan imannya, mereka semua tetap berada di tengah-tengah. Itu kan kalau mereka seandainya mau ninggalin imannya, ya udah tuh mereka dilepas gitu. Bahkan ada yang kecil-kecil juga, ya sudah begitu. Cuma nggak ada yang mau ninggalin imannya. Mungkin sedikit mundur sedikit lah. Tadi kan dibilang kan bahwa kalau tadi Hani bilang kan kalau misalnya kaya itu di pemahaman Injil Kemakmuran ya, bahwa berarti itu dia imannya kuat itu loh kan. Nah, bahayanya adalah ini pernah sih di dalam film American Gospel dijelasin ini gitu kan. Pola pikir konsep yang diajar oleh Injil Kemakmuran itu, ketika kaya itu berarti iman lu kuat segala macam itu bisa menimbulkan kasta-kasta rohani. Iya. Strata tingkatan-tingkatan tertentu. Artinya lu yang kaya, ya lu berada di dalam level iman yang luar biasa gitu loh kan, super gitu loh kan. Bahayanya apa bahayanya? Bahayanya ketika ada orang-orang yang sebenarnya dia sudah segenap hati dia gitu loh kan. Sudah memberi diri kepada Tuhan. Sudah apapun sudah dia lakukan gitu loh kan. Tapi dia tidak pernah bisa sama dengan orang-orang yang kayak itu tuh loh kan. Dia tetap miskin, atau ketika dia sakit dia tetap sakit gitu loh kan. Gitu loh kan. Akhirnya itu membuat mereka tuh menjadi, kalau sampai pada batas mereka tuh
mereka akan menjadi frustrasi gitu loh kan. Segila malah. Gila. Iya. Dan mungkin bisa jadi dia akhirnya ya udahlah, saya give up aja lah gitu loh kan. Atau bahkan menghujat Gitu loh. Tuhan. Iya, ya akhirnya ujungnya kan, menyangkal Tuhan gitu loh kan. Bahayanya itu bahayanya. Nah, ini yang harusnya dipahami oleh umat, oleh jemaat itu loh kan, bahwa pola pikir seperti itu toksik banget gitu loh kan. Red flag hanya kalau bahasa zaman menimbulkan sekarang. lu punya level iman yang super ketika lu kaya, ketika lu bisa sembuh dari penyakit kanker dan segala macam itu loh kan. Itu gitu loh kan. Tapi ini kata Kostihin juga nih Bang. Iya. Mereka yang berkecimpung di dalam Injil kemakmuran, mereka yang ngajarin hal itu. Iya. Mereka itu harus ya ibaratnya kayak agen marketing gitu. Mereka harus nunjukin gitu kalau weh, yang mereka promosiin ini benar nih, buktinya gua nih gitu kan. Gitu Bang. Mereka suka itu gimana tuh? Iya, apa ya? Jadi dagang ini sebenarnya. Iya, akhirnya ya seperti itu jatuhnya gitu loh kan. Tapi kan gini deh, satu yang paling sering disindir lah oleh orang-orang yang kalau dalam tanda kutip yang mereka yang anti terhadap Injil kemakmuran ya. Contoh ya, yang paling sering mengajarkan Injil kemakmuran, Bill Johnson. Teman-teman inget ya, ingat ayat ini, yang suka baca-baca bukunya Bill Johnson nih. Ini Bill Johnson ini salah satu pengkhotbah Injil kemakmuran. Ntar ada fotonya masing-masing. Iya. Pendeta-pendetanya Injil kemakmuran. Ada nih nongol. Jadi dia sering disindir, terutama oleh Justin Peters. Justin Peters itu teman-teman itu adalah orang yang mengamati orang-orang perilaku Injil kemakmuran itu loh kan. Karena beliau pernah ada di situ ya. Iya. Dibilang tuh kan kalau memang mukjizat atau apa tuh kan, kenapa sampai sekarang Bill Johnson itu pakai kacamata itu loh kan. Iya. Terus pernah khotbah tangannya luka Bang. Tangannya luka pakai plester di sini. Plester iya. Kok nggak bisa nyembuhin? Nyembuhin sendiri gitu loh. Iya, katanya khotbahnya ini apa pengikut Tuhan tuh disindir ya. Disindir ya. Nah itu Bill Johnson itu dia sangat-sangat getol gitu loh kan. Kemakmuran, mukjizat kesembuhan, tapi untuk perkara yang kecil aja gitu loh kan. Matanya dia sampai sekarang pakai tetap kacamata gitu loh kan. Mungkin biar keren aja. Kan goblok sorry. Kalau dia pinteran dikit ya, kalau dia pinteran dikit kan, dia tinggal laser mata aja gitu loh kan, selesai gitu loh kan. Terus dia langsung bilang ke kemana ke beber dia, lihat saya, umatku gitu loh kan, mata saya sembuh. Tapi sampai sekarang dia tetap pakai kacamata loh kan. Mungkin dia lebih keren kali Bang Alwe. Nah itu mungkin Bang. Dia udah pernah nyoba gitu loh kan, mau pakai ini, waduh gua culun gua nih. Sebenarnya itu teknik. Akan lebih gampang menipu orang dengan kacamata. Kacamata kita nggak bisa dibaca orang lain. Atau mungkin dia bisa lihat khotbahnya dia pakai di dadanya dia. Canggih juga. Canggih juga ya. Sebenarnya ya kalau gue suka ngelihat banyak ini gue langsung ke fokusnya bahwa apa yang mereka lakukan gue langsung bilang jahat karena mereka bilang bahwa kalau ikut Tuhan Yesus itu kaya, sementara banyak orang yang masuk ke dalam gereja itu kemudian mereka menghabiskan banyak hal yang mereka dapatkan di dalam hidup mereka. Mereka berikan uang ya, ini kita ngomong uang gitu. Mereka datang, mereka kasih ke dalam gereja itu, which is mereka berharap bahwa mereka akan bisa mendapatkan seperti apa yang pengajar, pendeta, pastor, siapapun yang ada di depan situ mengajarkan. Mereka berharap bisa seperti orang-orang itu. Sementara sebenarnya mereka bantuin orang-orang itu untuk jadi kaya. Gitu. Itu kan jahat ya. Orang-orang di Afrika yang mereka susah, kemudian didatengin, kemudian diberikan janji-janji bahwa kalau coba lihat saya adalah orang yang hebat, ikut Tuhan Yesus kaya. Sementara sebenarnya mereka kaya karena uang orang-orang di Afrika yang mungkin cuma jualan di pinggir jalan, jualan hasil apa yang bisa mereka kerjakan dalam hidup mereka ya. Jadi menurut gue gue sepemahaman dengan Justin Peters karena menurut gue gospel prosperity gospel ini itu jahat banget gitu ya. Maksudnya ini akan membuat banyak orang hancur pemahaman imannya. Bahkan banyak orang menjadi susah hidupnya gitu ya. Mereka karena mereka nggak mengerti, mereka diarahkan ke tempat yang salah gitu ya. Itu yang harusnya sebenarnya
kita yang ada di gereja-gereja reform gitu ya, Mas, justru jangan kejebak di apa namanya? Di Emang dalam kita ini gereja pengajaran. reform ya? Reform ya. Reform. Kita reform ya. Kayak DKI dong. Dan kalau misalnya jujur sama orang-orang yang memberitakan Injil kemakmuran ini gitu loh kan, kalau gua pakai bahasa Tuhan Yesus, ya lebih baik mereka ini dipakaikan batu kilangan dan dicemplungin ke laut gitu loh kan. Karena begitu jahatnya gitu loh kan. Itu mereka tuh mengeksploitasi orang. Jadi ditanya ya, bisa berenang nggak? Bisa. Kalau diikat batu? Tapi siapa yang bilang John Piper apa John MacArthur, gue lupa ya, bilang begini, sebenarnya kebanyakan dari orang-orang yang ada di gereja-gereja itu yang terus-terusan walaupun mereka udah terekspos dengan udah pernah dikasih tahu ini guru-guru ini orang-orang ini berbahaya, tapi mereka tetap bersikeras tetap ada di dalam situ, itu mereka bukan korban. Apa Justin Peters yang ngomong mereka itu bukan korban gitu, mereka sama aja kayak orang-orang yang ngajarin itu, mereka itu udah menuhankan uang gitu, dan mereka berharap mereka bisa dapet. Jadi buat teman-teman yang nonton podcast ini atau pernah nonton video-video pengajar-pengajar yang benar lah yang ngasih siapa tahu. aja namanya kasih tahu. Ya, yang kita munculin. yang palsu itu Joel Osteen, Bill Johnson, terus siapa? Benny Hinn, Copeland itu. Kenneth Copeland, terus Paula White, Joyce Meyer, Chevro Dollar, banyak. Stephen Furtick. Iya, si White Todd ya. Stephen Furtick. Banyak. Nanti dimunculin foto-fotonya di sini. Jadi buat teman-teman yang udah nonton video ini atau nonton video-video lain lah yang udah dapat peringatan gitu kan bahwa ajaran-ajaran ini berbahaya, tapi teman-teman masih bersikeras dengan pemahaman seperti itu, ya harus hati-hati gitu. Bertanya kepada diri sendiri, ini sebenarnya gue ini mengasihi siapa ya? Mengasihi siapa? Gitu. Apa gue ini korban atau gue memang bagian di dalam kebejatan dan kebodohan, kesesatan ini. Kayak orang berjudi ya, apa namanya? Oh, gue tahu gue ini masalah, tapi gue pengen terus aja di sini. Siapa tahu nanti suatu saat beruntung gitu. Mendingan main kripto, bro. Oh, kripto. Gak apa-apa, katanya udah mau habis. Tapi ya begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya ini udah mau habis kok. Kesimpulannya adalah teman-teman harus berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang terdengar menyenangkan telinga, terdengar menyenangkan hati, padahal sebenarnya pengajaran-pengajaran itu adalah pengajaran yang jahat sebenarnya gitu. Kayak udah dibilang juga. Ada ayat Alkitabnya tuh apa di mana ya, gue lupa. Di hari-hari akhir akan banyak orang yang lebih menyukai menghadirkan guru-guru palsu untuk menggelitik telinga mereka gitu, karena mereka suka apa yang disampaikan sama guru-guru palsu ini. Oh iya. Ini soalnya kalau nanti ditampilin lah ya. Kalau ada ini dari tadi kan kita udah ngomong Justin Peters. Jadi Justin Peters ngomong pakai bahasa apa nih? Bahasa Yunani ya. Jesus promised an abundant life. Not an abundant lifestyle. Gitu. Jadi kalau yang selama ini kalau orang mencari kekayaan ya yang dia kejar cuma lifestyle gitu ya. Nah itu yang mungkin beberapa hal penutup, mungkin ada teman-teman yang mau nutup. Tadi gua ada lagi sebenarnya satu, coba kita lihat, baru saya posting. Ini IG saya engagementnya bagus soalnya, jadi saya post. Sedap, influencer kita gitu loh kan. Lihat dulu. Set. Ini bahasa ternyata. Oke, ini dari Stephen Lawson. The greatest glory of heaven is not gates of pearl or street of gold, but God Himself. Jadi yang kita kejar bukan perjalanannya menyenangkan dengan sukacita, dapat berkat sana sini, tapi yang kita cari adalah Tuhannya. Kita ingin mencapai Dia. Kita tidak ingin mencapai
kita tidak ingin prosesnya, maksudnya kita tidak ingin tadi hal-hal lain selain dia, bukan prosesnya harus dilewati sampai mati. Betul. Ya, Mungkin itu aja. terakhir mungkin Bang ya. Mungkin kan sekali lagi untuk teman-teman yang nonton podcast kita saat ini gitu loh kan, bahwa sebenarnya berkat dan sukacita terbesar kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi ya jangan cari yang lain lagi gitu loh kan. Ini ada Baik sih. titipan pertanyaan, Bang. Oh iya. Ada ya? Ada, Bang. Ini di sini kita keren nih. Nanti lama-lama kita buka hotline. Supaya bisa nanya-nanya. Kenapa pada suka Injil kemakmuran? Tadi mungkin udah dijawab ya di depan, mungkin ditegasin lagi. Alasannya kan tadi kan udah dijelasin sama Bung Bobi dibacain ayatnya. Udah pasti ya karena dosa gitu ya. Iya. Jadi mungkin yang kita minta dari banyak gereja adalah coba terangkan doktrin-doktrin dasar kekristenan, terutama doktrin dosa. Betul. Gitu. Bahwa karena kita berdosa, ya pasti hidup kita nggak akan selalu enak. Gitu. Betul. Jadi jemaat itu tidak datang ke satu gereja kemudian nyari-nyari kenikmatan dunia aja. Yalah. Kayak lagu dangdut. Ya. Itu ada lagi yang mau Tapi disclaimer teman-teman, kita ngomong begini bukan karena benci, tapi kita mengasihi mereka Iya, gitu. justru. Jadi gimana sih sebagai saudara seiman gitu melihat ada Jadi mereka dianggap seiman atau enggak, Bang? seiman. Siapa? Tapi kalau misalnya Yang mana mereka nih? yang mana nih? Yang tadi Justin Peters mah udah pasti seiman. Bill Johnson Bill gitu loh Johnson, kan. Joel Joel Osteen. Bukan mau benci sama teman-teman yang saat ini mungkin masih mendengarkan gitu, tapi kita mengasihi teman-teman semua. Jadi kita mau memberitahukan bukan karena kita paling benar juga enggak, tapi sebagaimana saudara seiman saling mengingatkan, ya itulah yang kami beritakan, yang kami bagikan kepada teman-teman. Jadi jangan sampai kita seolah-olah mendengarkan kekristenan yang benar, tapi ternyata itu semua hal yang salah. Gitu sih teman-teman. Dan kalau boleh nambahin dikit, bukan berarti ini ya teman-teman, bukan berarti kita di sini semua munafik gitu. Kita bukan anti uang, bukan anti kemakmuran dan kesejahteraan. Kita anti LGBTQ. Oh ya, itu jelas. Nah, itu saya setuju. Saya setuju. Tapi yang salah adalah ketika kita mengejar hal itu lebih dari memandang Tuhan itu sendiri. Bukan berarti kita munafik, uang mulu, kayaknya hidup uang mulu. Wih, sadis juga kita. Apa namanya tadi yang Bung Fajar bilang ya jadi termasuk alasan karena podcast ini ada gitu ya. Itu harusnya dasarnya karena kita kasih. Ya, Karena kita pingin semua yang dengerin, semua yang ikut nonton podcast ini tahu pengajaran yang benar bagaimana, supaya nggak tersesat oleh guru-guru palsu di luar. Mereka yang cuma mencari keuntungan dari yang bisa dibilang kita yang sebagai domba-domba yang tersesat gitu ya. Kemudian kita diarahkan ke tempat yang salah, akhirnya mendapatkan pengajaran yang salah. Karena dosa kita jadi senang dengan pengajaran itu. Betul. Ya, akhirnya kita ikut yang tadi Bung Bobi bilang, kita justru jadi ikut ambil bagian, part of the masalah gitu, bagian dari anak Jaksel ya, pakai bahasa Inggris bang tadi. Apa namanya? Bagian daripada masalah gitu. Bukan lagi korban, justru kita menjadi bagian daripada masalah. Nah, jadi apa yang kita lakukan di sini sebenarnya buat membagikan apa yang kita ketahui berdasarkan Alkitab supaya teman-teman juga tahu, dan diharapkan teman-teman nggak lagi kejebak dan ikut menjadi sumber masalah gitu. Sumber masalah itu apa? Pada saat kita juga ikut mengabarkan hal yang sebenarnya kita nggak tahu itu benar atau enggak gitu. Kemudian ada di satu ibadah yang mungkin di gereja-gereja seperti yang kita ikuti gitu ya. Saya GPM soalnya. Dari pertama saya udah bilang saya GPM. Jadi jangan sampai nanti ada ibadah keluarga GPM. Emang di GPM ibadah keluarga namanya. Ada ibadah terus kemudian disampaikan bahwa ikut Tuhan Yesus itu kaya. Mungkin akhirnya kita jadi bagian daripada masalah. Iya, bagian daripada penyesatan itu. Terakhir ya,
nanti Ini mungkin terakhir terus kita nggak kelar-kelar. terakhir banget nih. Nanti mungkin bisa dikasih beberapa referensi buat teman-teman yang suka baca buku. Kita tongolin nanti referensi beberapa buku yang bagus untuk teman-teman belajar tentang apa itu Injil Kemakmuran, termasuk buku dari Costihin. Bahasa apa nih? Bahasanya bahasa apa? Bahasa Inggris tentunya. Waduh. Kan ini teman-teman Bahasa cari Inggris sendiri, nggak dikasih. Nanti kalau ada yang Indonesia kita coba share juga ya. Oh, infonya aja nggak dibeliin. Belum makmur. Kita belum kayak Lydia soalnya. Iya, Yang terutama bukunya Costihin itu bagus banget. Dia ada bikin 2 buku, God, Greed, and apa gitu judulnya. Terus satu lagi, God, Greed, and Prosperity. Terus yang buku barunya itu apa? More Than a Healer, itu juga bagus. Sama bukunya Michael Horton juga. Michael Horton ya, Christless Christianity. Nanti kita tongolin bukunya. Oke, teman-teman. Segitu aja dari kita. Selamat malam. Pamit Sampai ketemu semua. lagi. Sampai ketemu. Sola Deo Gloria.